Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan Gereja Paul Kemang Pratama pagi hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang boleh kami lalui di dalam waktu peristirahatan kami. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami, membimbing kami di dalam perenungan ini, supaya kami boleh mendapat kekuatan baru di dalam menjalani hari-hari kami ke depan, terlebih di dalam menjalani hari ini. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, mengapa harus mengenal Yesus Kristus? Di dalam bacaan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 berbunyi demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbeda dengan pandangan dunia tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang nabi atau tokoh yang saleh ataupun pendiri jemaat, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta. Dengan demikian, Alkitab juga secara tegas mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Sungguh mudah menerima Tuhan Yesus sebagai manusia biasa yang saleh, guru yang baik, atau nabi yang agung. Tetapi dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk mengenal dan memahami Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya. Jangankan segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di surga pun dicipta oleh Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Jangankan segala sesuatu yang bisa kita lihat, segala sesuatu yang tidak terlihat pun dicipta olehnya. Dunia bisa saja menolak Tuhan Yesus, tetapi dunia harus tahu bahwa di antara yang paling berkuasa di dunia ini, tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasanya. Setiap nafas manusia, baik yang dipakai untuk menghujat Tuhan Yesus maupun untuk memuji Dia, adalah nafas yang diberikan olehnya. Setiap tangan manusia, baik yang dipakai untuk menuliskan hal-hal buruk tentang Yesus ataupun yang dipakai untuk memuliakan namanya, adalah tangan yang dicipta olehnya. Setiap hati yang membenci Dia tidak akan pernah ada, kecuali oleh hikmat dan kuasanya telah dibiarkan menjadi ada. Juga setiap hati yang mencintai Dia adalah berasal dari Dia. Bukan hanya sebagai pencipta, Yesus pun telah menebus dunia yang telah jatuh dan durhaka ini. Tidak ada satu tokoh atau satu nabi atau satu makhluk apapun yang pernah berdarah-darah demi menebus dunia yang jahat ini. Hanya Tuhan Yesus yang penuh kuasa sekaligus penuh kasih itulah yang pernah mati bagi ciptaannya dan yang telah bangkit kembali mengalahkan kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini, ketika agama-agama dunia berkembang dan cara-cara dunia lebih populer daripada cara-cara Allah,
ketika nama Yesus sering diperguncingkan dengan kisah-kisah isapan jempol, pemahaman akan Yesus yang sungguh-sungguh Allah itu harus kita pegang kuat. Yakini dan beritakanlah. Jemaat Kolose harus mengetahuinya. Dunia kita sekarang pun harus mengetahuinya juga. Amin. Untuk renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh jelas firman berbicara kepada kami bahwa alasan kami mengenal Engkau oleh karena Engkau adalah pencipta dan kami hanyalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebagai orang-orang percaya sekaligus bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pemahaman akan Engkau ya Tuhan tetap kami pegang kuat, kami yakini, dan seterusnya kami mampu memberitakannya di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, urapilah kami, pimpinlah kami, supaya kami semakin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami di dalam menjalani seluruh hari ini. Biarlah Engkau juga ya Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.